Tes wawancara PMK Polri itu semua tentang pola pikir dan jujur yang pilih-pilih. Bagaimanakah itu? Berikut tipsnya. Sesuai video saya yang sebelumnya, saya pernah bikin tips menghadapi PSI dan PMK. Yang intinya adalah anggap diri rekan-rekan itu sudah menjadi anggota polisi. Jadi jawablah semua pertanyaan dari penguji itu sebagai polisi, bukan sebagai diri Anda sendiri. PMK adalah penelusuran mental kepribadian. Pada tes PMK ini melihat bagaimana sudut pandang dan pola pikir rekan-rekan terhadap negara. Tentu saja, dan dinilai ketika wawancara adalah sikap, cara berpikir, dan sudut pandang rekan-rekan terhadap negara Indonesia. Pada tes wawancara ini tentu saja yang dilihat adalah sikap. Pada sikap ini memang saya sudah membahas di video tips menghadapi wawancara PSI. Tapi saya juga bahas singkat saja di sini ya. Pertama adalah tentu rekan-rekan dinilai ketika dari pertama masuk ruangan sampai duduk di kursi. Pastikan rekan-rekan itu memiliki dasar PBB, baris berbaris ya. Nah itu minimal harus ada cara hormat, cara jalan yang benar. Kemudian laporan dengan berbicara yang lantang dan tegas. Biasanya itu ketika masuk ketuk dulu, teriak izin masuk. Nah sudah dibahas oleh penguji, baru rekan-rekan masuk dengan jalan yang baik. Berdiri di samping kursi, kemudian laksanakan laporan. Pertama adalah lapor, sebutkan nama, nomor tes. Yang ketiga, ucapkan siap melaksanakan tes wawancara PMK. Persilakan duduk, kemudian langsung duduk. Dan ketika duduk, rekan-rekan usahakan harus duduk dengan tegak dan tangan itu simpan di atas paha dengan posisi yang rileks. Tegak tapi rileks, jangan sampai kaku. Kemudian untuk tatapan mata itu wajib menatap kepada penguji. Jadi jangan lihat ke sana kemari, ini fokusnya matanya itu ke penguji ya. Kalau misalkan agak-agak risih awkward gitu lihat matanya, rekan-rekan bisa lihat saja ke tulang di antara mata ini, tulang hidung di antara kedua mata. Nah itu fokusnya ke situ aja. Nanti penguji mengiranya melihat mata mereka, padahal rekan-rekan melihatnya ke sini. Itu akan mengurangi sedikit kecanggungan ya, atau awkward gitu. Kemudian rekan-rekan itu tidak boleh cengengesan, senyum-senyum, dan memiliki gestur yang tidak perlu gitu. Tiba-tiba garuk garuk ini. Nah itu jangan sikap seperti itu. Pokoknya tegak dan relax ya. Dan kaki juga jangan goyang-goyang, jangan getar-getar gitu. Nah ada biasanya orang-orang yang duduk terus kakinya tuh getar-getar gitu. Nah itu akan mengurangi nilai juga. Usahakan setiap kali ditanya selalu ucapkan kata siap dulu. Saya ditanya bla bla bla, siap. Perlu jawab pertanyaannya. Jangan sampai ketika ditanya langsung menjawab. Nah itu tidak menunjukkan sikap rekan-rekan sebagai calon anggota polisi. Kemudian ini adalah tips-tips cara menjawab rekan-rekan. Pada tes ini kemungkinan rekan-rekan itu bisa apes, bisa untung ya. Bisa aja dapat penguji yang baik gitu, yang nanyanya simple gitu, nggak ribet, nggak terlalu bertele-tele. Dan juga yang dapetnya yang ribet. Nah itu kalau rekan-rekan apes, bisa aja kebagian yang gitu tuh. Bisa aja dicecer terus, apalagi kalau rekan-rekan menjawabnya tuh bertele-tele atau bingung, tegang, panik, malah bakalan terus-terusan dicecer kalau misalkan rekan-rekan memperlihatkan sikap seperti itu. Usahakan ketika menjawab itu harus tegas dan jelas. Usahakan tutur kata, bahasa, dan nadanya itu enak didengar dan mudah dipahami oleh penguji. Dan kemudian jawaban yang rekan-rekan lontarkan itu harus konsisten. Nanti pasti ada nih pertanyaan-pertanyaan yang bikin itu kita itu dilema gitu. Ini pertanyaan itu agak-agak membingungkan antara ya dan tidak. Karena rekan-rekan itu harus tahu jawaban yang benarnya seperti apa. Dan harus konsisten, jangan sampai berubah. Kemudian dengarkan baik-baik pertanyaan dari penguji. Jadi ketika pelaksanaan itu rekan-rekan harus fokus, benar-benar fokus melihat penguji dan dengarkan dulu pertanyaan baik-baik, cerna dulu, pikirkan jawabannya, baru ucapkan. Ini adalah kunci utama dalam menghadapi tes wawancara PMK. Yang pertama adalah tanamkan diri rekan-rekan itu memiliki nasionalisme yang tinggi. Pokoknya rekan-rekan itu harus mengikuti semua aturan dan kebijakan dari pemerintah. Tidak boleh ada sedikit pun pemberontakan dan penolakan terhadap kebijakan dan aturan negara. Kan rekan itu mau jadi polisi adalah alat negara ya, alat negara ya harus mengikuti semua ketentuan dan aturan dari negara. Yang kedua adalah yang paling utama adalah jangan pernah sebut rekan-rekan, keluarga, teman rekan-rekan, ataupun siapapun yang berhubungan dengan rekan-rekan itu memiliki gabung ke dalam organisasi masyarakat. Contohnya Karang Taruna, gangster, politik, dan lain-lain. Pokoknya kelompok-kelompok yang dibentuk oleh masyarakat tidak di bawah kendali pemerintah. Misalkan ditanya nih, apakah kamu tergabung dalam ormas? Jawabnya tidak. Keluargamu, adikmu, kakakmu, gak ada yang tergabung? Gak ada. Cukup gitu aja. Itu akan aman jawabannya. Kecuali rekan-rekan nih tergabung ke dalam grup ekskul sekolah, OSIS, pokoknya kelompok-kelompok yang
di bawah kelembagaan, itu lembaga sekolah, nah itu masih aman, silahkan jawab. Apabila rekan-rekan nanti ketika ditanya tergabung dalam ekskul silat misalkan, nah rekan-rekan nanti bakal dites juga, jadi jangan asal juga ngomong saya ikut ekskul silat, nanti pas dites silat nggak bisa, nanti pas bakal dites coba praktekkan silatnya seperti apa. Misalkan rekan nggak bisa, nanti kelihatan berbohong. Dan itu yang saya ucapkan di awal video, jujuran pilih-pilih. Apabila rekan-rekan mempunyai saudara, teman, atau siapapun itu yang tergabung ke dalam kelompok masyarakat, lebih baik tidak usah diucapkan. Itu saran dari saya. Yang berikut adalah contoh-contoh pertanyaan yang biasanya muncul pada tes wawancara PMK. Yang pertama adalah, apa tujuan Anda ingin menjadi anggota polisi? Tentu saja itu, kalau itu gampang, jawab aja, saya ingin mengabdi pada negara dan bangsa. Itu adalah jawaban yang harus pertama muncul dari mulut rekan-rekan. Keduanya, misalkan membanggakan orang tua, mencari pekerjaan, itu silahkan. Yang penting yang pertama jawabnya adalah itu. Yang kedua adalah, apa dasar dari negara Indonesia? Saja dasarnya adalah Pancasila. Ini biasanya merembet juga tuh, pasti tanya lagi, coba jelaskan apa yang kamu ketahui tentang Pancasila. Silahkan jelaskan saja sejelas-jelasnya, sependek-pendeknya. Jelaskan saja Pancasila adalah dasar negara, memiliki 5 butir, lalu sebutkan apa saja, udah selesai itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah kamu setuju apabila undang-undang dasar diganti sesuai dengan apa yang saya tadi jelaskan di belakang? Harusnya kalian paham apa yang harus kalian jawab. Selanjutnya adalah, jelaskan perjalanan hidup Anda. Dan perjalanan hidup Anda itu bukan dari pertama lahir sampai sekarang itu. Pokoknya untuk perjalanan hidup itu singkat. Jelaskan sesingkat-singkatnya dan tidak perlu bertele-tele. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamu mempunyai kemampuan khusus atau keahlian? Nah, untuk yang pertanyaan ini saya harap rekan-rekan jawab ya, punya. Jadi jangan sampai rekan-rekan menjawab saya tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu sama aja sudah menyerah. Sebutkan saja apa, misalkan rekan-rekan senang main bola nih, saya ahli dan main bola. Rekan senang berenang, nah, apa-apa sebutin aja. Jangan sampai ngejawab tidak punya. Soalnya jelaskan riwayat keluarga Anda. Nah, kalau riwayat keluarga itu simpel. Pokoknya yang terlibat langsung, adik, ibu, bapak, kakek, nenek, sudah selesai, itu saja kalau riwayat keluarga ya. Tidak perlu panjang lebar kemana-mana. Selanjutnya adalah ini pertanyaan yang sesuai dengan yang bab 2 tadi. Apakah orang tua Anda terlibat dalam ormas? Ingat, jawab tidak. Itu saja cukup. Dan selanjutnya adalah pertanyaannya, apa peran Anda pada lingkungan sekitar? Nah, ini yang pertanyaan yang memang agak luas juga ya, bisa kemana kemari. Tapi ucapkan saja jawab cukup dengan, saya cukup aktif di masyarakat, mengikuti kegiatan-kegiatan bakti sosial maupun gotong royong membersihkan lingkungan. Sudah itu saja, nggak usah terlalu lebar-lebar. Kalau misalkan ditanya-tanya lagi, jawab sewajarnya dan jangan mengarang-arang. Itu saja cukup. Kemudian, apakah Anda mempunyai teman dekat? Nah, ini wajib mempunyai teman dekat, tapi sesuai yang tadi saya ucapkan sebelumnya, jangan dijelaskan bahwa teman rekan-rekan itu terlibat ormas-ormas. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Kemudian sebutkan itu jangan satu, misalkan saya cuma punya teman satu gitu kan, nggak mungkin ya, kamu dari SMA dan lain-lain masa temannya cuma satu. Sebutkan saya punya beberapa teman, tapi yang paling dekat misalkan 5 atau 6, karena itu tergabung dalam kelompok organisasi futsal kan. Sebagai polisi itu tidak boleh orang yang introvert. Nah, ini yang agak sensitif. Pertanyaan tentang demonstrasi. Apakah rekan-rekan setuju dengan kegiatan demonstrasi? Ini harus benar-benar mikir sedalam-dalamnya. Demonstrasi itu kan kegiatan yang memprotes sebuah kebijakan dari negara. Misalkan membuat undang-undang apa gitu. Kemudian ada demonstrasi yang menolak undang-undang tersebut. Nah, apakah rekan-rekan cocok apabila mengikuti kegiatan demonstrasi? Kemudian terakhir adalah, biasanya apabila rekan-rekan sudah menjadi anggota polisi, apakah siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Yang pertama adalah harus menjawab siap. Saya siap ditempatkan dimanapun ditugaskan oleh kepolisian. Dan sampai menolak, misalkan kamu orang Jakarta nih, terus ditugaskan di Papua, tidak mau, jadi tidak bisa. Nah, itu kita harus mengikuti semua peraturan dan kebijakan dari kepolisian. Dan apalagi sekarang kan ada IKN yang mau dibangun baru nih. Bisa saja kita yang orang DKI Jakarta atau misalkan orang Aceh ditempatkan di IKN, itu bisa saja terjadi karena kan memerlukan personel baru di ibu kota negara Nusantara. Dan yang terakhir adalah, yang biasa pasti ditanyakan adalah berita terkini atau berita yang sedang panas-panasnya di negara pada saat pelaksanaan tes. Misalkan kalau sekarang lagi tes nih, kemudian akan berita-berita yang lagi rame sekarang di media itu kan tentang Rohingya. Ini bagaimana tempat rekan-rekan tentang Rohingya.
Jadi rekan-rekan tuh pasti akan ditanyakan mengenai keadaan negara, mau berita baik mau berita buruk pasti akan ditanyakan. Jadi rekan-rekan mulai sekarang harus sering-sering baca berita dan mendengarkan berita, jadi supaya update terus tentang keadaan di negara Indonesia. Dan harus menjawab, ingat, sebagai anggota polisi. Apabila ditanya sebuah berita, rekan-rekan harus menjawab sebagai anggota polisi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, sekarang masuk ke kesimpulan pada tes wawancara PMK ini. Intinya pada saat pelaksanaan tes, rekan-rekan harus memperlihatkan sikap yang tegas dan berwibawa sebagai calon anggota polisi. Persiapkan diri rekan-rekan dengan membaca sejarah, Pancasila, undang-undang, dan hal-hal yang terkini terjadi ya, berita-berita. Nah, pelajari mulai dari sekarang, harus mulai sering dipelajari karena pertanyaan itu pasti akan muncul. Dan ingat, setiap jawab pertanyaan itu harus posisikan diri Anda sebagai anggota polisi, bukan sebagai diri rekan-rekan sendiri. Punya siap pertanyaan-pertanyaan yang kebijakan, aturan negara, rekan-rekan pokoknya harus setuju saja. Karena kan rekannya sebagai alat negara yang harus mengikuti semua kebijakan dan peraturan dari negara. Sekian dari saya, sampai jumpa.